Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 14 Agustus 2024. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe, imam dan martir. Wow, tahun 2016 saya berkesempatan untuk berkunjung ke Auschwitz yang menjadi tempat Santo Maximilianus Maria Kolbe dipenjara hingga akhirnya ia ditembak dan wafat sebagai martir. Di tempat Pastor Maximilian Maria Kolbe dieksekusi, bersama dengan para peziarah saya berdoa dan saya sungguh merasakan keberanian dari Maximilian ini. Kesucian seorang imam yang mau memberikan diri untuk menggantikan seorang yang harusnya dieksekusi. Dia menggantikan orang itu yang masih punya anak, punya keluarga. Dia bilang, aku saja untuk menggantikannya dieksekusi. Wow, istimewa sekali. Ia adalah martir abad 20. Maximilian lahir di Polandia pada 8 Januari tahun 1894. Pada usia 16 tahun, Maximilianus bergabung dengan Ordo Santo Franciscus Conventual dan ditabiskan menjadi imam pada usia 24 tahun. Saat itu terjadi Perang Dunia Kedua. Polandia diduduki oleh tentara Nazi. Pastor Maximilianus ditangkap dan dipenjara di ruang yang sangat sempit dan pengap. Saya ngelihat penjara Pastor Maximilian, aduh, itu merinding loh ya. Penjara itu selalu ditaburi bunga dan dinyalakan lilin. Di camp eksterminasi inilah Pastor Maximilian mengajukan diri untuk dieksekusi, menggantikan Frazerisek Gajowicek yang mempunyai keluarga. Ia wafat pada 14 Agustus tahun 1941. Semasa hidupnya, Pastor Maximilianus aktif menyebarkan devosi kepada Santa Perawan Maria yang tak bernoda, sehingga dia pun disebut sebagai Rasul konsekrasi kepada Santa Maria. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, yang namanya lupa itu adalah sesuatu yang manusiawi, saya kira. Maka ketika saya diingatkan oleh umat, oleh karyawan, sekretariat gereja akan jadwal-jadwal misa, saya tuh senang sekali loh. Maka kan ada lagu yang mengatakan gini, lupa,
lupa, lupa, lupa, lupa, lupa kuncinya. Ingat, saudari-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang namanya lupa sungguh sangat manusiawi. Dan kalau diingatkan, jangan marah. Sahabat setia Gowori, dalam firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang bijak. Bijak artinya tahu membedakan mana yang benar, mana yang keliru, mana yang salah. Bijak itu juga berarti menuntun yang salah pada kebenaran dan menempatkan diri secara tepat. Yesus bersabda, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jelas sekali maknanya bahwa menjadi bijak berarti menuntun mereka yang jatuh dalam dosa pada kebenaran. Menegur atau mengingatkan tidak sama dengan menghakimi. Menegur atau mengingatkan bermaksud untuk memberitahukan tanpa menyudutkan atau mengadili orang. Dan Yesus kembali melanjutkan, jika ia tidak mendengarkan nasihatmu, dan Yesus melanjutkan sabdanya, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Inilah buah dari menegur tanpa menghakimi, menyudutkan orang, tanpa kata-kata yang menyakiti dan menyinggung perasaan orang, sehingga orang yang ditegur atau diingatkan itu mendengar nasihat kita, lalu berubah untuk mengikuti apa yang menjadi nasihat kita. Lantas, bagaimana jika yang ditegur itu tidak mau dengar, alias tetap kepala batu? Nah, Yesus memberikan tahapan selanjutnya dalam mengingatkan atau dalam menegur. Jika ia tidak mau mendengarkan orang, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Kalau ada orang yang tidak mau berubah setelah ditegur dan diingatkan, masih mengatakan, "Hei, ini kan urusan gua, hidup-hidup gua, ngapain lu urusin gua?" Kalau ada orang yang seperti itu, tidak mau dengar orang lain, maka Yesus menyampaikan yang berikutnya. Sampaikanlah persoalan itu kepada jemaat, supaya ketika skupnya semakin lebih luas, objektivitasnya tidak diragukan lagi. Namun ketika orang kembali kepala batu dan tidak mau dengar, Yesus mengatakan, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai yang hatinya tertutup pada Allah, yang gak mau lagi diingatkan, yang gak mau lagi dengar sapaan Allah yang hadir melalui sesama yang mengingatkan dan menegur. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, semoga firman Tuhan hari ini menjadi penuntun bagi kita, agar kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang malas tahu, pribadi-pribadi yang keras hati dan keras kepala. Tetapi mari kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin bijak. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, menegur jangan sampai menghina, menasehati jangan sampai menyakiti, mendidik jangan sampai memaki, meminta tetapi jangan sampai memaksa, dan memberi jangan sampai untuk menuntut kembali. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin bijak dalam mengingatkan, dalam menuntun orang pada kebenaran. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.